Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky di acara podcast SMA Plus Asal. Kali ini kita masih dalam rangkaian Career Expo. Career Expo ini kita adakan adalah beberapa alumni yang sudah masuk di PTN maupun PTS. Kita undang kembali bagaimana sih kesan-kesannya dari dulu menjadi siswa sekarang menjadi mahasiswa. Oke, kita sudah kedatangan tamu nih dari Universitas Pasundan. Silakan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Haris Al-Halim, yang bisa dipanggil Haris kan. Bentar, saya masih muda ya Pak. Nggak apa-apa. Ya, saya di SMA Plus Salam ini lulusan angkatan 2018. Oke, 2018. Ya. Di Unpasnya jurusan? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Oke. Nah, Haris 2018. Oke. Unpas ini merupakan salah satu kampus terbaik ya mungkin di Jawa Barat ini karena Unpas ini cukup terkenal. Kemudian ekspansinya dari SD sampai universitas itu ada, ya. Benar ya? Betul. Oke, benar kan? Jadi tidak salah ya. Oke, Haris, gimana sih perasaannya ketika Haris jadi siswa, kini sudah menjadi mahasiswa? Pasti adanya perbedaan-perbedaan tentang pergaulan, entah itu dalam hal belajar, entah itu dari habitnya. Nah itu gimana sih? Ya, dari perbedaan Haris sendiri yang dirasakan dari siswa menjadi mahasiswa itu, yang pertama sih yang paling terasa dari pergaulan, Pak ya. Dari pergaulan itu asalnya kan kita di SMA ini kan kita tahu lah SMA itu ruang lingkupnya terbatas ya Pak ya. Dan kalau kita jadi mahasiswa itu dari berbagai daerah dan kalangan orang Pak, jadi dapat dirasakan perbedaan yang cukup signifikan dari pergaulan itu sendiri, terus dari cara belajar. Waktu SMA kita yang di cocok guru lah, sesudahnya dibuapan dibuapan sama guru. Terus kalau kuliah ini kita yang cari dosennya kemana-mana gitu kan, yang ngejar-ngejar terus malah. Nah, Haris ini kan berarti masuknya sebelum pandemi, kini pandemi. Pasti adanya keterbiasaan yang tidak biasa. Ya gitu kali ya, keterbiasaan yang tidak biasa mungkinnya ketika tahun 2018 masih bisa bercengkrama dengan teman, kemudian bisa bersosialisasi. Nah, kalau di Unpas itu ketika perpindahan dari biasa ke pandemi itu gimana sih? Apakah daring itu seperti apa? Atau misalkan tetap masuk atau masuknya seperti apa? Oh, kita di Unpas langsung daring Pak. Kebetulan pas kabar pandemi di Indonesia mulai mencuat, terus istilahnya buruk lah. Iya. Kita langsung ngadain daring Pak seminggu setelah Unpas dapat kabar gitu. Dan kalau misalkan kita ke kampus juga paling kalau misalkan ada uang kompensasi kuota aja Pak gitu. Berarti ada potongan gitu ya? Ada ya? Ada. Oke, kalau Bapak enggak sih, banyak kan S2 mas enggak usah. jadi sayang sekali meskipun sama di Pasundan ya. Oke, nah dulu mungkin tahun 2018 Haris tidak langsung menyatakan ingin ke Unpas atau ingin masuk Unpas atau gimana? Enggak sih, waktu dulu rencana kuliah kan ngambil ke negeri Pak ya. Kalau UIN sama UPI paling kemarin itu ngambil jurusannya SNMPTN-nya atau gimana? SNM. Alhamdulillah kebetulan lolos buat seleksi SNMPTN dan direkomendasikan sama Pak Husni waktu jadi guru BK dan kebetulan tidak masuk seleksi lagi gitu kan, tuh berapa kali seleksi kan Pak ya? Iya benar. SBMPTN ikutan? SBM ikutan ke UIN sama UPI dua-duanya. Jurusannya ke UPI itu sastra Inggris. Masih ya sastra Inggris ya. Soalnya kenapa saya sastra Inggris juga ya, sastra pengen hitungan sih Pak. benar. Terus ya akhirnya SBM juga sama nggak lolos Pak. Jadi setelah cara terakhir buat ujian mandiri UN itu juga seleksinya lumayan ketat gitu. Jadi ya alhamdulillah nggak lolos. Alhamdulillah nggak lolos, tapi nggak apa-apa. Masih ada jalan terakhir yaitu alternatifnya ya di Unpas. Nah, swasta ini kan banyak ya, rentetan universitas swasta ini kan ada universitas, ada
ada yang tadi LPKI, ada yang STI. Nah, kenapa ingin ke Unpas? Ada keunikan atau keunggulan dari Unpas itu sendiri? Nah, kebetulan ada cerita unik nih Pak. Sebelum saya masuk ke Unpas nih, saya kan waktu SBM tuh ikutan tryout SBM yang diadain sama komunitas nasional gitu Pak ya. Terus sama teman saya juga ada satu kelas lah saya ikutan. Nah, kebetulan saya tuh ngambil tempatnya di Unpas Setiabudi. Nah, setelah saya lihat, gila ini kampus gede banget kan. Terus kan, oh iya, kampus Unpas kan itu bukan hanya satu ya, ada empat ya. Yang pertama di Lengkong. Oh, di Lengkong. Yang kedua di Taman Sari. Yang ketiga di Buah Batu. Keempat di Setiabudi sekarang. Oh ya, Setiabudi ya, benar-benar. Berarti yang paguyubannya mah di kota ya, di mana sih? Ya, kota. Di kota ya, apalagi namanya. Saya juga lupa. Ya itu paguyubannya di sana kalau ya, salah ya. Nah itu. Nah, ketika udah masuk kuliah semester 1, ikutan hima enggak? Saya ikutan hima baru kemarin Pak, semester 3, semester 4, 5 lah. Apa itu? Ikutan hima apa? Himpunan jurusan. Kalau dulunya ekskulnya ikutan nggak di Asalam? Di Asalam ikut nasyid, terus karawitan, sama basket. Oke. Nah, di Unpas itu sendiri kan pasti banyak beasiswa ya? Ya. Nah, banyak beasiswa. Harus ikutan nggak beasiswanya? Enggak, saya nggak ikutan. Lumayan sih lumayan ketat seleksinya. Oh, benar-benar. Pasti kan beasiswa itu banyak kan? Ya. Ikutan yang di luar nggak? Enggak sih, rata-rata yang dikasih sama prodi itu biasa dikasih dari dalam sih. Ada ya, teman. Nah, dari keunggulan sih pasti menjadi syarat ya akan sebelum masuk kan ini kampus keunggulannya apa sih? Ya. Ini keunggulan nanti peluang kerjanya untuk ke depan apa sih? Nah, itu ada terlintas di benak Haris nggak? Ya, itu pasti soalnya sebelum kayak misalkan kita cari kerja kita cari kerja tuh kita harus tahu perusahaan ini tuh kayak gimana sih latar belakangnya gitu. Terus kita mumpuninya di bagian apa gitu. Nah, sama kayak kuliah juga gitu. Kuliah tuh kita tuh ngambil jurusan yang pas sama diri kita gitu. Jangan sampai salah jurusan. Kebanyakan kan yang lulusan SMA tuh kuliah ya asal kuliah aja gitu. Yang penting kuliah dulu. Nggak mikirin kita jurusannya pengennya kemana gitu. Nah, kebanyakan gitu. Nah, untuk prospek nanti ketika sudah lulus jadi berarti SS ya? Dan SS sastra ya? Nah, untuk prospek kerja kedepannya di sastra Inggris itu apa sih? Di sastra Inggris Unpas itu prospek kerjanya lumayan banyak sih Pak cakupannya. Ada yang bisa jadi guru, ada yang bisa jadi kerja di bagian tourism lah. Tourism tuh kayak kita jadi nge-guide orang gitu. Terus kita kerja di BUMN dan kedinasan tentang pariwisata gitu bisa. Oke. Nah, selanjutnya kasih tips dong untuk kelas 12 nih. Sebentar lagi kan menunggu pengumuman SNMPTN. Kemudian nanti bulan Maret ada SBMPTN dan setelahnya ada UM. Nah, barangkali nih adik-adik kebingungan mencari universitas swasta yang unggul itu seperti apa? Kasih kiat-kiatnya dong untuk warga Asalam. Kiat-kiat ya. Ya, untuk warga Asalam terkhususnya untuk kelas 12 ya, kalian intinya mah jangan lupa belajar dengan giat lah. Dan kalian tuh harus tahu untuk kuliah itu ingin jurusan apa yang sesuai dengan hati kalian gitu, karena itu tuh menentukan masa depan kalian kan di kuliah seperti apa. Kalau misalkan kalian sampai memilih salah jurusan ataupun hanya ingin kuliah saja, istilahnya belum jangan sampai seperti itu. Terus semangat juga untuk yang sekarang ya lagi menunggu SNMPTN ataupun ntar SBM lanjut, dipikirkan lagi matang-matang kalian kuliahnya kemana dan jurusannya apa gitu sih Pak. Iya, soalnya kan pasti bingung memilih swasta yang unggul itu seperti apa sih, sesuai dengan kriteria prodi juga seperti apa sih. Mungkin Unpas salah satu alternatif pilihan dari PTN ya. Ya, betul. Karena bisa datang ke Unpas. Ketemu saya. Kalau misalkan daftar bisa melalui Haris bisa. Insya Allah ya. Biasanya kan kalau misalkan bawa teman itu dapat fee-nya juga dari mahasiswa kan. Biasanya seperti itu. Nah, itu mungkin warga Asalam. Satu lagi nih, promosiin dong sekolah kita nih. Sebentar lagi kan kita menjelang ke gelombang ketiga. Nah, ini kuota kita masih banyak.
Oke, untuk adik-adik SMP sekalian yang masih mencari SMA terbaik di sekitar Kabupaten Bandung, saya merekomendasikan SMA Prestasa Alam Bandung. Di sini kalian akan mendapat fasilitas yang luar biasa dan kalian juga akan mendapat pendidikan yang terbaik dari guru-guru yang ada di sini. Kalian juga akan selain mendapatkan fasilitas terbaik, ajaran yang baik dari guru-guru, kalian juga akan mendapatkan plusnya itu adalah agamanya di sini, itu yang paling penting dasar untuk itu. Jadi bagi kalian yang ingin mendaftar SMA, jangan lupa daftar SMA Prestasa Alam. Oke, terima kasih Haris dan sudah datang ke podcast kami ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Warga Salam, jangan lupa podcast kami itu bisa diperdengarkan di beberapa platform. Ada di Spotify, ada di radio publik, ada di Anchor FM dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Haris. Oke, terima kasih warga Salam. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti rentetan Karu Expo akan berlanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strong.